Pak Prabowo juga harus membuktikan ke publik bahwa 16 orang ini bukan orangnya Jokowi loh. Saya yakin Pak Jokowi juga maklum itu dan juga menyadari itu gitu ya. Karena kan kalau ada dua matahari rusak. Refli Harun, Said Didu, ya kan, ketemu dengan pimpinan DPD RI, ya kan, meminta semacam Kabinet Merah Putih ini kan terbentuk atas konsensus antara Presiden atau mantan Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo. Nah, sebagian orang yang selama ini memang tidak suka dengan rezim yang lama, ini sebenarnya rezim Prabowo tapi rasa Pak Jokowi. Nah, Kak Irma sepakat gak sih dengan tuduhan-tuduhan seperti itu? Sampai sekarang nih masih berjalan seperti itu. Ya, saya kira sah-sah saja ya. Iya. Mereka menuduh seperti itu nggak ada masalah. Bagi saya sih nggak persoalan. Karena apapun yang akan dilakukan Pak Prabowo ataupun Jokowi, saya kira mereka tetap nggak akan suka. Itu aja. Terutama sama Pak Jokowi ya, mereka pasti nggak akan suka, itu aja. Karena kebencian yang tidak berdasar itu saya nggak tahu tuh dari mana asalnya. Ya, karena tidak pernah ada yang bisa mereka buktikan. Misalnya korupsi. Ya. Coba buktikan. Kesalahan-kesalahan apalagi kesalahan seperti yang diputuskan MK. Kalau mereka bilang itu salah, loh yang kemarin keputusan MK kedua kenapa mereka benerin? Iya, iya. Kan nggak fair juga. Kalau mau disalahin dua-duanya dong. Ya kan? Karena yang kedua ini sebenarnya haknya hak DPR. Betul. Bukan hak MK untuk merubah 7%, 5% itu bukan hak MK. MK nggak boleh memutuskan itu karena dia hanya menguji undang-undang kan sebenarnya. Tapi apa boleh buat karena memang rakyat yang begitu masifnya pada saat itu ya terprovokasi sampai sebegitu rupa dan memang ada keliran di situ ya akhirnya itu menjadi sah. Apa karena melihat tidak independennya Presiden Prabowo kalau tanpa ada yang di backup belakang oleh Pak Jokowi, mungkin begitu kali Kak Irma? Soal apa nih? Tentang kenapa kawan-kawan ini masih merasa ini bukan pemerintahan baru, ini pemerintahan lama tapi ganti nama aja gitu. Kan kita nggak bisa menafikan ya, nggak usah naif lah ya, nggak bisa menafikan tanpa Jokowi, tanpa Pak Jokowi, Prabowo itu kan nggak bisa menang satu putaran. Itu semua orang di Indonesia tahu bahwa peran Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo gitu ya, itu jelas di mata rakyat gitu loh. Dan Pak mau ngomong apapun mereka, 58% itu juga bagian dari yang mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi kalau mereka mencari-cari terus kesalahan-kesalahan baik itu dari Pak Jokowinya sendiri dan juga ke Gibran yang sekarang sudah resmi menjadi wakil presiden, itu sebenarnya ekspresi kebencian aja kalau menurut Kak Irma ya? Iya, dasarnya apa itu dulu? Pertanyaannya dasarnya apa? Ekspresi karena kalah aja. Iya, kalah itu kan selalu sakit ya, ya. Kemudian pasti orang Indonesia ini belum menurut saya belum dewasa dalam berpolitik. Ya. Nggak bisa membedakan gitu kan, mana kontestasi gitu ya, mana yang pertarungan kayak gladiator gitu kan beda ya. Ini kan kontestasi. Kalau kontestasi selesai ya sudah selesai harusnya. Siapa yang menang ya kita dukung. Harusnya kan gitu. Move on. Nah, kemudian lakukan satu hal yang penting bagi pemerintah. Ya, berikan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah. Itu yang harus mereka lakukan. Jangan belum apa-apa, belum ngasih kesempatan Pak Prabowo Gibran ini bekerja, sudah menuduh A, nuduh B, nuduh C, nuduh D. Nggak mungkin bagus, akan begini, akan begitu. Ini peramal semua gitu loh. Peramal semua. Itu satu tuh, yang presiden akal sesat itu kan selalu meramal tuh. Hobinya ngeramal gitu. Susah. Dan orang Indonesia ini kan ya susah juga ya. Sebagian besar yang memang gengnya mereka gitu ya, itu juga memang memang suka dengan ramalan-ramalan. Sebenarnya Pak Prabowo sendiri juga nggak merasa ada bahwa Pak Prabowo itu sebagai presiden hampir lebih kurang 10 hari ini ya Kak Irma ya. Tetap Pak Prabowo kita saksikan benar-benar berjalan independen gitu. Tidak terlihat bahwa terlalu seolah-olah semuanya atas karena Pak Jokowi, kan nggak begitu gitu. Enggak, iya Pak Jokowi pulang sekarang. Ya, dan nggak ada urusan dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo bertindak, berlaku dan melakukan segala sesuatunya atas pribadi beliau sendiri sebagai presiden. Kemudian bagaimana dia memerintahkan Gibran misalnya kan sebagai wakilnya untuk melakukan ABC, D, F, G.
Kan perintahnya Prabowo, bukan perintah dari Pak Jokowi. Betul. Restu dari presiden Gibran bekerja kan Iya begitu. dong, perintah. Iya. Bukan sekedar restu, perintah itu. Termasuk yang belusukan-belusukan yang sudah mulai dilakukan oleh Iyalah, saya Wapres. yakin itu perintahnya Pak Perintah. Prabowo. Jadi antara Pak Prabowo dengan Gibran sendiri, saya yakin juga punya konsensus. Iya kan? Karena Pak Prabowo dengan usianya, mungkin Pak Prabowo bicara soal hubungan bilateral. Betul. Kemudian yang kamu belusukan sana, kamu masih muda, kamu dong yang belusukan. Ntar kamu Iya, lapor saya, kan begitu. Oh. Apakah itu salah? Enggak dong. Justru saling melengkapi itu yang menurut saya keren nih sekarang. Nah, Pak, saya mau masuk lagi ke apa namanya postur dari kabinet. Iya. Boleh saya bisa? Boleh kayak. Postur kabinet. Orang kan selalu mengatakan ini bukan kabinet Zaken, Iya. gitu ya. Ini kabinet 100 menteri. Bahkan lebih. Lebih. Tapi kalau saya selalu dalam prasangka baik. Karena Pak Prabowo, bukan karena orang lain. Betul. Karena saya masih percaya dengan apa yang dicita-citakan beliau dan ketegasan beliau dalam melakukan apa namanya sebuah tindakan gitu. Saya lihat dia mengklaster ya, beliau ini mengklaster-klaster semua masalah. Di klaster sehingga ada wakil menteri, ada menteri gitu. Supaya satu masalah itu bisa selesai. Selama ini dengan menteri yang ada kan banyak masalah yang nggak selesai. Efisien secara postur tapi tidak efektif secara target pekerjaan. Itu dia. Jadi kan sedikit belum tentu efisien, banyak juga belum tentu belum tentu tidak efisien. Iya. Ini kan yang sedang kita lihat nih. Betul. Makanya kemarin ketika Menteri Tenaga Kerja datang bersama wakil menterinya, kemudian semua datang bersama wakil menterinya, gitu. Kita masih melihat dulu nih, ya, masih melihat nih isi kepala wakil menterinya nih seperti apa sih? Itu loh. Kalau saya pribadi saya lihat dulu isi kepalanya seperti apa nih, ya toh? Kan teman Kak Irma. Ya bolehlah teman saya semua sih. Di situ ada Noel, di situ ada Christine, di situ ada Isyana. Saya kenal mereka semua masalahnya gitu. Jadi ya saya pengen lihat lah bagaimana mereka membackup menterinya kan gitu. Dan kita berprasangka baik dong. Kita kasih dulu kesempatan untuk melakukan kerjanya gitu ya. Jangan kemudian belum melakukan sesuatu sudah dituduh ya, sudah diberi stempel. Ini pasti nggak berhasil, nggak bisa gitu juga. Saya yakin kalau ada yang nggak berhasil langsung diganti sama Pak Prabowo. Yakin saya. Hal lain selain itu apa Kak Irma tentang kabinet ini? Kabinet ini? Ya, selain masalah postur, selain soal jumlah ya. Apalagi yang jadi titik perhatian Kak Irma tentang postur kabinetnya Merah Putih ini? Ya, saya melihat ini kan bagian dari orang akan melihat ini bagian dari konsensus. Konsensus ya. Ya, konsensus. Nah, ada 16 menteri Jokowi di sana. Betul. Tentu Pak Prabowo juga harus membuktikan ke publik bahwa 16 orang ini bukan orangnya Jokowi loh. Ini 16 orang ini orang Prabowo sekarang. Iya, betul. Jadi walaupun dulu di pemerintahan Pak Jokowi, tapi dia sekarang menjadi anak buah saya. Iya. Dan dia harus loyal pada saya dan harus mengerjakan semua perintah saya. Itu yang harus dibuktikan oleh Pak Prabowo kepada publik. Dan saya yakin semua menteri-menteri ini juga pasti paham lah, ya kan? Dan Pak Jokowi juga pasti sudah pasti legowo dong. Saya bukan presiden lagi kan gitu. Jadi Kak Irma yakin menteri-menteri yang masih ada di pemerintahan kabinet Indonesia Maju, mereka tidak akan double loyalty ya? Enggak lah. Tetap mono loyalty hanya kepada karena nggak boleh, harus ada satu matahari, nggak boleh ada dua matahari. Saya yakin Pak Jokowi juga maklum itu dan juga menyadari itu gitu ya. Karena kan kalau ada dua matahari rusak ini, ya. Dan saya kira enggak lah, ya kan presiden udah lengser, udah lewat nih masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Selesai urusan. Nah, terakhir kita lihat teman-teman pro demokrasi ini, teman-temannya Kak Irma juga sih sebenarnya. Refli Harun, Said Didu, ya kan, ketemu dengan pimpinan DPD RI, ya kan, meminta semacam DPD sekarang mengadili segala macam tentang Jokowi dan Gibran. Artinya terus mereka bekerja dan bergerak. Sementara publik juga sudah melihat pemerintah ini sudah serius bekerja. Tapi isu untuk mengadu domba antara Prabowo dengan Pak Jokowi lewat isu Gibran, isu Fufu Fafa, itu terus mereka gelontorkan ke publik. Menurut Kak Irma bagaimana cara meredam isu-isu ini semua? Saya kira nggak usah diredam, biarin aja. Mati sendiri. Berarti mereka sepanjang melakukan pekerjaan yang sia-sia. Iya, sepanjang pemerintah melakukan sesuatu dengan benar, on the track, mereka akan mati sendiri.
DPD contohnya, DPD itu kan kewenangannya wilayah, Iya. kecuali mereka ke DPR, beda. Kemudian DPR memberikan angin, memberikan apa, nah, itu beda. Kalau ke DPD kan wilayah nih. Dan saya yakin juga di dalam DPD itu kan semuanya, nggak semuanya otaknya, mohon maaf ya, nggak seperti mereka lah gitu. Jadi publik sebenarnya juga melihat itu sebenarnya cuman akrobat-akrobat yang nggak bermakna ya. Genit-genitan aja lah kalau menurut Genitan saya ya. sih, cari-cari perhatian ya kan, genit-genitan gitu kan. Saya juga kenal dulu Said Didu juga ada di BUMN. Oke. Dan saya waktu itu masih sebagai karyawan BUMN. Pada saat itu beliau juga nggak melakukan apa-apa, nggak teriak-teriak lah begitu ya, soal misalnya ketika misalnya terjadi privatisasi BUMN dulu kan di pelabuhan, mereka juga bukan orang yang teriak-teriak juga sih. Gitu. Menurut saya ya biasa-biasa aja sih sebenarnya beliau juga dulu gitu ya. Kemudian Refli ini anak muda yang sebenarnya menurut saya sih ya, secara kemampuan saya sih menyayangkan gitu, karena dia sebenarnya negara ini butuh juga anak-anak muda seperti Refli gitu. Kenapa harus ke sana-sana gitu ya? Mestinya dia nggak usah ke sana-sana. Kalau saya menyayangkan, tapi kan itu haknya beliau. Iya. Saya juga nggak bisa mengatakan bahwa apa, tapi saya sih menyayangkan karena saya tahu Refli punya kapasitas yang bagus gitu. Nah, kalau komentar Mbak Irma sendiri, Kak Irma sini tentang ada seorang ahli yang mengaku-ngaku ahli telematika, ya kan, bahwa itu 99,9% itu yakin akun Fafa adalah akunnya milik Gibran. Tapi sampai sejauh ini mereka nggak berani laporkan ke penyidik, hanya selalu mengotori ruang publik dengan tuduhan-tuduhan seperti itu gitu loh, Kak Irma. Gimana, Kak Irma? Kan nggak pernah bisa dibuktikan. Buktinya mana? Satu. Kedua, dia bukan ahli telematika kalau menurut saya. Bukan ahli telematika ya? Dia kan sekolahnya bukan IT. Dan saya nggak tahu juga tuh kenapa dia disebut sebagai ahli telematika. Saya nggak tahu juga sih kenapa dia disebut itu. Yang kedua, yang ketiga, mohon maaf sekali, saya minta maaf ya. Kalau di TikTok saya tuh kan cukup besar ya, TikTok saya ada 37 ribuan ya. Iya. Baru saya setahun itu baru main TikTok ikutnya ya. 37 ribuan, yang like itu udah sampai hampir 1, sekian juta itu gitu ya. Gede sekali. Itu bilang gini, kalau keluar tuh beliau tuh kalau sudah keluar mereka selalu teriak panci mana panci gitu. Nah itu kan sebenarnya ya masyarakat akhirnya tahu lah gitu ya, kualitas dengan kapasitas orang tuh tahu. Bukan saya menghina, enggak. Ini kan saya bilang netizen dari TikTok saya tuh kan selalu saya lihat gitu kan, kalau ada beliau misalnya bicara di TikTok tuh kan selalu komen-komen tuh kan saya sering baca gitu ya, terusan panci mana panci gitu kan juga nggak bagus juga sih sebenarnya ya. Jadi menurut saya semuanya nanti akan mereda sendiri lah. Oke, berarti memang secara garis besar ya, walaupun baru seminggu, di teman-teman di parlemen sendiri ya kan, melihat bahwa biarlah kabinet ini bekerja terlebih dahulu ya, jangan diganggu dulu. Jadi apapun kebisingan di ruang publik seperti kawan-kawan yang selalu memperkarakan masalah keabsahan Gibran dan seterusnya ya kan, bahwa ini ada kesalahan Presiden Jokowi sebelumnya ya kan, itu seharusnya nggak perlu terjadi. Dan saya melihat memang parlemen sekarang lebih fokus mencari tahu apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kementerian. Sepertinya saya lihat seperti itu ya, Kak Irma. Iya. Termasuk di Komisi 9. Iya. Sekarang ini justru kita fokus. Kita tuh nggak lagi melihat kepada politik praktis. Iya. Di luar. Yang ribut-ribut itu udah nggak menjadi bagian dari yang kita perhatikan lagi. Mohon maaf, kecuali mungkin ada orang-orang tertentu ya, oknum tertentu yang masih bermain-main di media gitu. Saya nggak tahu ya. Cuman kalau rata-rata anggota parlemen kita sekarang fokus dengan kerja, fokus dengan bagaimana pemerintahan ini bisa menyelesaikan targetnya. Kenapa? Karena mereka kan mitra kerja kami. Nah kalau target mereka nggak tercapai, kerja kami juga artinya nggak tercapai. Kan kami memberikan anggaran, kami memberikan regulasinya, tapi kami juga memberikan kontrol. Nah kalau itu tidak bersinergi antara mitra dengan parlemen, berarti kan yang salah dua-duanya nih. Jadi kita nggak pernah lagi berpikir soal politik praktis di luaran yang presiden akal sesat, bicara macam-macam, itu kita abaikan aja lah. Ya, yang penting sekarang bagaimana kita menyelesaikan target yang sudah ditetapkan presiden, dan kami sebagai wakil rakyat mengawal, mengontrol, memberikan regulasi, mensupport, sekaligus juga mengkritisi.